Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang jam 2 malam hari Kamis 3 Juli 2025. Rasulullah pernah mengingatkan gunakan 5 sebelum 5. Gunakan saat kaya sebelum jatuh miskin. Gunakan waktu luang sebelum waktu sibuk itu tiba. Gunakan waktu sehat sebelum sakit itu tiba. Gunakan waktu muda sebelum masa tua tiba, dan gunakan masa hidup sebelum kematian tiba. Yang masih tersisa pada diri saya adalah masa sehat sebelum kematian, sebelum sakit tiba. Dan yang kedua yang masih ada adalah waktu hidup, masa hidup sebelum kematian tiba. Sekarang usia saya 64 tahun, 2 Agustus 2025, insyaallah 64 tahun. Jadi masih ada masa sehat dan masa hidup. Kata Dr. Firanda, kalau udah tua jangan lagi menghafal Quran. Hafalkan Quran sewaktu masih muda. Kalau tua itu sudahlah, belajar tajwid dan baca Quran aja katanya. Kira-kira begitu Dr. Firanda ya. Jadi dia tidak menyarankan orang-orang lansia untuk menghafal Quran lagi. Mungkin konteksnya berbeda dengan yang saya ingin katakan. Dan kemudian Dr. Andi Armando mengatakan, buat apa menghafal Quran? Kan sudah ada Google, ya, sudah ada internet. Jadi apa yang kita cari cukup dengan di googling saja, nggak usah dihafal. Dan tetapi Rasulullah itu hafal Quran, jadi saya mengikuti Rasulullah yang hafal Quran selama sehat masih ada, selama hidup masih ada, nafasnya masih berhembus ya. Terus yang kedua, Dr. Zakir Naik itu mengatakan di wawancara dengan Dr. Richard Lee, bahwa dia sholat itu 5,5 jam sehari, semalam termasuk tahajud 2 jam, dari wudu sampai jalan ke masjid dan sholat 5 waktu itu memakan waktu 40 menit kali 5 waktu, sekitar 40 kali 5 itu 200 menit, jadi 3 jam 20 menit ya. Ini kan 180 tambah 20 ditambah duha itu 20 menit, jadi 3 jam 40 menit, ditambah tahajud 2 jam, jadi 5 jam 40 menit. Di situ dia bulatkan menjadi dia sholat itu satu hari 5,5 jam. Ada di podcastnya Richard Lee, waktu Dr. Richard Lee yang mu'alaf itu mewawancari Zakir Naik di Malaysia atau di Jakarta 2 kali ya. Dan kemudian ada ucapan Ali Khamenei, pemimpin spiritual Iran, kalau mau meraih dunia, sholatlah tahajud. Kalau kamu mau meraih akhirat, sholatlah tahajud. Tahajud itu luar biasa. Meskipun dia Syiah menurut orang, tapi ucapannya menarik, apalagi dikaitkan dengan
perdebatan Zakir Naik di video yang lain ketika ditanya oleh anak muda di India soal Sunni Syiah, dijawab Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada Sunni dan Syiah, yang ada Muslim. Jadi Sunni Syiah itu memang diangkat perbedaan itu untuk memecah belah umat Islam. Yang disarankan atau yang diungkapkan oleh Al-Quran adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpeganglah teguh kepada tali Allah, wala tafarruqu, jangan kalian berpecah belah. Jadi menurut Zakir Naik, mengutip ayat barusan di Quran, itu tidak ada Sunni Syiah, yang ada adalah Muslim, ya. Sebagaimana juga dikatakan oleh tokoh Islam dari Amerika, namanya kalau tidak salah Malcolm X atau siapa yang berkulit hitam itu. Dia mengatakan tidak ada Sunni, tidak ada Syiah, tapi yang ada adalah Muslim. Ya, ya, tidak ada Sunni, tidak ada Syiah, yang ada adalah Muslim. Jadi dari ucapan-ucapan itu, mulai tanggal 1 Juli kemarin, sebagaimana di dalam Al-Quran di surat Al-Isra juga ada perintah atau pribadi Rasulullah itu memiliki kewajiban sebagai seorang Rasul. Sholat tahajud itu wajib buat Rasulullah, tapi buat umatnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah itu artinya ya jalan yang ditempuh mengikut jalan Rasulullah, muakkadah ditekankan ya untuk dikerjakan sholat sunnah, ya, yaitu ada di dalam surah Al-Isra kalau tidak salah, fatahajjat nafilatan lak asa apa, masih sebentar supaya nggak salah, surat Al-Isra, ya, surat ayat berapa ya, watahajjat nafilatan lak itu. Jadi Quran menjelaskan pentingnya sholat tahajud, ya. Di dalam surat, bukan Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Jadi surat tahajud itu watahajjat nafilatan lak, sebagai tambahan bagimu, dan moga-moga Allah mengangkatmu ke tempat yang maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Jadi tempat yang akan mengangkat kamu derajat dan akan dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh manusia menurut Ustadz Adi Hidayat. Dan mulai 1 Juli kemarin, insya Allah saya dawamkan, ya. Saya dawamkan sholat tahajud 11 rakaat sebagaimana dikerjakan sholat tahajud itu oleh Rasulullah, dan juga dikerjakan oleh Dr. Zakir Naik. Dan Rasul juga pernah mengatakan, saya pernah membaca bahwa sholat tahajud atau sholatul lail itu adalah kebiasaan orang-orang soleh di masa lalu, ya, kebiasaan orang-orang soleh di masa lalu. Kalau nggak salah surat ke-78, ayat ke-78, ya, 77 atau 78, ya, surat Masya Allah saya lupa, ya, 78. Wa minal laili, oh iya, 79. Wa minal laili, pada sebagian malam, fatahajjat bihi, maka
Ya, lakukanlah sholat tahajud nafilatan sebagai ibadah tambahan bagi engkau ya Muhammad. Asa moga-moga ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, maka mudah-mudahan ya Tuhanmu Rabbuka mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ya, aqimis sholata, ayat ke-78-nya, dirikanlah sholat liduluki syamsi, sejak matahari tergelincir, ila ghasaqil laili, sampai gelapnya malam, wa Qur'an al-fajr, dan sampai apa ini nggak jelas ya, sampai dilaksanakannya sholat subuh. Sungguh inna Qur'an al-fajri, sungguhnya sholat subuh itu kana masyhuda, disaksikan oleh malaikat, wa minal laili wa tahajjad bihi nafilatalak asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda, dan sebagian malam fatahajjad bihi nafilat, maka nafilat sholat tahajudlah sebagai suatu ibadah tambahan bagimu ya Muhammad. Moga-moga ya sholat tahajudmu itu ya, mengangkatmu ke tempat yang mahmudah. Ini dasar dari sholat tahajud yang dilakukan oleh orang-orang soleh, termasuk oleh Nabi Muhammad. Khusus bagi Nabi Muhammad, sholat tahajud adalah wajib ya, secara fardu ain. Sementara bagi umatnya adalah dia sunnah muakkadah ya, sunnah, satu kegiatan sunnah yang dipentingkan, dan itu dipentingkan oleh Dr. Zakir Naik. Dia melakukan sholat malam 2 jam di tengah malam, berarti antara jam 1 sampai jam 3 kira-kira gitu. Dan yang kedua, selama 9 bulan, tampaknya sekarang bulan Juli, tanggal hari Kamis ya, tanggal 3 Juli 2025, ada Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret ya, akhir dari habisnya sewa toko Ojo Lali Mart di Jalan Kampung Jati. Kalau secara bisnis itu gagal, tapi sholat terjaga selama 9 bulan terakhir insya Allah, dan saya targetkan untuk 9 juz ya, hafal Quran 9 juz hafal Quran, mulai juz 29, 25, 26, 27, 28, 29, terus juz 1, 2, 3, 4 ya. Dan mulai saya dawamkan, saya mulai kerjakan sholat tahajud yang 11 rakaat itu sambil murojaah di dalam sholat tahajud, mengulang hafalan Quran itu dari jam 1 sampai jam 3, dan nanti habis itu menghafal Quran 1 halaman sehari. Jadi selama 20 hari atau sebulan itu 1 juz Quran hafal. Insya Allah itu kegiatan baru setelah diinspirasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Dr. Zakir Naik, dan juga oleh Ayatullah Ali Khamenei serta Malcolm X. Nanti akan saya ingat-ingat, saya videokan terus setiap hari tentang cita-cita baru saya sebelum sakit itu tiba dan sebelum kematian itu tiba. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Dan setiap jam 6 sampai jam 9 itu mencari nafkah sebagai penjual bubur, dan nanti sekitar jam 10
atau jam tidur siang dulu jam 11, dan nanti setelah habis lohor, sholat lohor berjamaah, itu saya jualan dagang lagi sambil menghafal Quran di toko Ojo Lali Mart yang sewanya habis pada bulan April 2026. Dan insya Allah 9 bulan itu 9 kali khatam Quran, ya. 1 juz itu 1 hari, jadi 1 bulan itu 1 juz. 9 bulan sampai bulan Maret 2026 itu 9 juz, 9 kali khatam dan hafal 9 juz, dan tetap sholat 5 waktu di masjid berjamaah, subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Insya Allah ini sekedar rencana yang baru, ya, yang diinspirasi oleh orang-orang besar, yaitu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga diinspirasi oleh Dr. Zakir Naik dan juga Malcolm X. Bukan Malcolm X, penerusnya itu siapa sih? Yang pendiri Notion itu, yang di Amerika Serikat itu. Masya Allah. Dan diinspirasi juga oleh Ali Khamenei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.